You said never let me go. You said never let me go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Pendidikan Agama Islam kelas 11 4 MIPA 3. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami menjelaskan tentang perbankan syariah dan asuransi syariah. Pertama-tama, izinkan kami memperkenalkan diri masing-masing. Saya Eliza Putri Azahra, biasa dipanggil Eliza. Perkenalkan, saya Aulia Rahmati Saputra, dipanggil Aulia. Saya Cik Nadia Nesonha, biasa dipanggil Nadia. Saya Faris Indar Sujasin Putra, biasa dipanggil Faris. Saya Sanodin, biasanya dipanggil Ade. Ya, Muhammad Zulkarnain, bisa dipanggil Zul. Berikut ini akan ditampilkan video hasil presentasi kami. Selamat menonton! Penjelasan mengenai perbankan syariah dan asuransi syariah. Perbankan syariah atau perbankan Islam adalah perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan syariat Islam, di mana pembentukan larangan dalam agama Islam untuk meminjamkan atau memungut dengan menggunakan suku bunga yang bersifat riba, serta larangan untuk berinvestasi pada usaha-usaha yang bersifat haram. Asuransi syariah adalah sebuah sistem asuransi yang dimana setiap peserta menanggung resiko dengan menghibahkan sebagian atau seluruh kontribusi melalui dana tabaruk. Hal ini sering diistilahkan dengan sharing of risk. Dana tersebut digunakan untuk membayar atau klaim jika suatu saat nanti peserta mengalami musibah. Berikutnya adalah perbedaan bank syariah dan bank konvensional. Sekilas, bank syariah dan bank konvensional tampak sama. Bahkan, sebagian besar bank saat ini memiliki cabang konvensional dan syariahnya tersendiri. Meski demikian, keduanya tetap berbeda loh. Yuk simak penjelasannya. Yang pertama adalah tujuan pendirian. Bank konvensional memiliki orientasi keuntungan dengan bebas nilai atau menganut prinsip yang dimiliki oleh masyarakat umum. Berbeda dengan bank syariah, yang tujuannya tidak hanya berorientasi pada profit atau keuntungan saja, namun juga penyebaran dan penerapan nilai syariah. Aktivitas perbankan dilakukan tidak hanya melihat efek dunia saja, tetapi aspek akhirat juga. Yang kedua, prinsip pelaksanaan. Perbedaan perbankan syariah konvensional berikutnya yaitu penerapan prinsip masing-masing bank. Bank konvensional menggunakan prinsip konvensional dengan acuan peraturan nasional dan internasional berdasarkan hukum yang berlaku. Sementara, prinsip bank syariah berdasarkan hukum Islam yang mengacu dari Al-Quran dan hadis serta diatur oleh fatwa ulama, sehingga seluruh aktivitas keuangannya menganut prinsip Islami. Yang ketiga, sistem operasional. Pada bank konvensional, sistem operasinya memberlakukan penerapan suku bunga dan perjanjian secara umum berdasarkan aturan nasional. Sementara itu, bank syariah tidak menerapkan bunga karena itu dianggap riba. Yang keempat, kesepakatan formal. Perbedaan bank syariah dan bank konvensional ditinjau dari kesepakatan formal, yaitu bank konvensional secara hukum nasional, sedangkan syariah dengan memperhatikan hukum Islam. Yang kelima, sistem bunga. Hal tersebut merupakan perbedaan paling menonjol. Jika bank umum menggunakan suku bunga sebagai acuan dasar dan keuangan, maka bank syariah sebaliknya, tetapi tetap ada imbal hasil atau nisbah. Beberapa perbedaan bank syariah dan konvensional yang lainnya adalah hubungan antara nasabah, lembaga perbankan, pengawas kegiatan, pengelolaan dana, pembagian keuntungan hingga denda. Perbedaan paling utama antara asuransi syariah dan asuransi konvensional adalah dari konsep pengelolaannya. Proteksi syariah memiliki konsep pengelolaan sharing risk, sedangkan konvensional transfer risk. Berikut adalah konsep operasional perbankan syariah. Nasabah pemilik dana menitipkan dananya kepada bank syariah sebagai penerima dan pengelola dana, yang mana bisa berupa tabungan, giro, maupun deposito dalam proses penghimpunan dana. Bank syariah sebagai pemilik dana, penjual, pemberi sewa akan menyalurkan dana tersebut kepada nasabah mitra, pengelola investasi, pembeli, penyewa, maupun instrumen-instrumen lain yang diperbolehkan, yang nantinya pengelolaan dana oleh instrumen-instrumen ini akan menghasilkan pendapatan. Bank syariah yang mendapatkan pendapatan akan membagi hasil yang didapatkan maupun
kepada nasabah pemilik dana sebelumnya. Nah, bank syariah sebagai penyedia jasa keuangan itu juga menyediakan jasa administrasi tabungan, transfer, ATM, keliling, letter of credit, bank garansi, transaksi valuta asing, dan sebagainya. Nah, untuk diagram jalur operasionalnya kalian bisa lihat di sini. Kelebihan dan kekurangan bank syariah dan asuransi syariah. A. Bank syariah. Kelebihannya adalah 1. Akad sesuai akidah dalam Islam. Sebagai seorang muslim, tentu seseorang selalu berusaha untuk menjalankan kehidupan sesuai dengan syariat Islam, termasuk dalam kegiatan menabung. Bank syariah memberikan fasilitas kegiatan transaksi yang sesuai dan tidak melenceng dari ajaran Islam. 2. Bebas biaya administrasi. Di bank syariah, nasabah tidak perlu khawatir akan dibebani biaya administrasi setiap bulannya seperti di bank konvensional. Sebabnya adalah karena di bank syariah tidak ada biaya administrasi sekalipun nasabah yang bersangkutan memiliki jumlah saldo yang minimum. 3. Tidak ada bunga. Adanya adalah sistem bagi hasil. Bank syariah tidak menggunakan sistem bunga dalam transaksinya, melainkan sistem bagi hasil yang sesuai dengan syariat Islam. Bank syariah menetapkan bagi hasil yang besarannya disesuaikan oleh besarnya pendapatan bank. Kekurangan dari bank syariah adalah 1. Jumlah bank yang masih sedikit. Di Indonesia, jumlah bank syariah yang ada belum bisa dibandingkan dengan jumlah bank konvensional. Begitu pula dengan tempat penarikan ATM juga masih sedikit sehingga bisa menyulitkan bagi para nasabah bank syariah. 2. Sistem bagi hasil membutuhkan perhitungan yang rumit. Sebagai bank yang berasaskan keadilan, bank syariah memerlukan perhitungan yang rumit dan butuh ketelitian yang tinggi. 3. Pinjam uang di bank syariah mahal. Peminjaman uang bank syariah lebih mahal dibandingkan bank konvensional adalah karena market share bank syariah di Indonesia masih sangat rendah. Sebagai perbandingan terbaru, bahwa market share bank syariah adalah 6%, sedangkan bank konvensional masih di angka 95%. B. Asuransi syariah. Kelebihan asuransi syariah: 1. Dibangun dengan prinsip tolong-menolong. Asuransi syariah selalu dibangun dengan prinsip ini. Artinya, perusahaan atau lembaga asuransi dengan peserta asuransi saling memahami bahwa kedua belah pihak harus memberikan pola pendanaan yang saling menguntungkan kedua belah pihak dengan melalui akad yang disepakati bersama. 2. Pengelolaan dana sesuai syariat Islam. Pengelolaan dana sesuai syariat Islam juga menjadi nilai lebih dari asuransi syariah. Seluruh kegiatan dan operasional dari asuransi syariah harus mengikuti syariat Islam dan tidak boleh keluar dari jalur tersebut. 3. Pengelolaan dana transparan dan jujur. Segala aktivitas dan pengelolaan dana pada asuransi syariah dilakukan dengan jujur dan transparan. Hal ini bertujuan untuk memperoleh standar operasional yang amanah sehingga dapat dipercaya oleh semua peserta dan kalangan masyarakat. Kekurangan dari asuransi syariah adalah terbatasnya jenis pilihan investasi. Karena beberapa larangan keras pada produk investasi yang tidak diperbolehkan, seperti memiliki indikasi yang mengandung riba, garar atau ketidakjelasan dana, dan maisir judi, sehingga dana premi dan pemegang polis akan dikelola dan diinvestasikan sesuai dengan ketentuan tersebut dari awal, terhindar dari transaksi terlarang. Saya akan menyampaikan dalil-dalil tentang perbankan syariah dan asuransi syariah. Dalil tentang perbankan syariah. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala salasun fihinna barokah. 1. Al-bay'u ila ajal wal muqaradah wa qul tubur bisair lil baiti la ibai. Rawahu Ibnu Majah an Suhaib. Artinya, Nabi bersabda, ada 3 hal yang mengandung berkah. Yang pertama, jual beli secara tunai.
Yang kedua, muqarabah. Dan yang ketiga, mencampur gandum dengan jawawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual. Dalil tentang asuransi syariah. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan wattaqullah. Quran surah Al-Maidah ayat 2. Artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolonglah kamu dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya akan memberikan pendapat saya tentang kekurangan dan kelebihan link web Bapak dan Google Classroom. Kelebihan link web Bapak: 1. Lebih simpel. 2. Lebih mudah dipahami. 3. Link bisa dibuka segala browser atau APK. 4. Video bisa langsung diputar di web atau di APK. 5. Lebih jarang gangguan. 6. Hemat penyimpanan HP atau laptop karena menggunakan browser. Kekurangannya: 1. Kurang menarik. 2. Jika ada tugas baru, tidak ada notifikasi. 4. Tidak ada tengah. Kelebihan GCR atau Google Classroom: 1. Lebih menarik. 2. Bisa memuat lebih banyak mapel. 3. Memiliki waktu tengah pada tugas. 4. Jika tugas masuk ada notifikasi. 5. Tidak menggunakan browser kecuali membuka tugas from atau materi video. 6. Tidak menggunakan link. 6. Kekurangan GCR: 1. Lebih boros penyimpanan. 2. Server sering error. 3. Tugas kadang-kadang tidak masuk atau tidak terkirim. 4. Kadang-kadang tugas yang diberikan guru tidak masuk atau gangguan. Terima kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Rizky Firlia SPD selaku guru mata pelajaran pendidikan agama Islam, dan untuk teman-teman semua yang telah menyaksikan video kami. Mohon maaf jika ada kesalahan penggunaan kata ataupun kalimat dalam video ini. Sekian kami akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Saya Muhammad Zulkarnain, bisa dipanggil Zul. Dan inilah 何?お前はもう死んでいる。 itunya mana? Masa potong aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Bimba ya? Itu Bimba juga kah? kami dari kelompok 3 kelas 11 Nah, itu aja kelompok 3. Ini satu. Bukan mata pelajarannya sama juga. Assalamualaikum. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 pendidikan agama Islam. Awal kedingat. Diimang dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kelompok 3. Iya, kelas 1 juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Iya, itu belum. Astaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu lo telat. Siapa? Kamu. Aku kah? Maaf delay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 pendidikan agama Islam. Stop it. Get some help. Islam. Iya, Islam. Capek dong. Kelipet lidahnya. Capek benar. 2,000 years later. Potong. Sungguh sulit, guys.
makan Ini dulu kita pas ketawa. Nah, aku nunggu. Astagfirullahaladzim. Begini dah. Ibu jangan ketawa dulu, aku ngantuk ternyata. Ngantuk.